evaluasi aja untuk kasus DBD tadi. Keliling, tadi kayaknya kita dibagi berapa kelompok ya Bu ya? Bagi 2 apa 3 ya? 2 ya Bu ya? Yang kelompok satunya yang bukan sama saya ketemu jentik nggak ya Bu? Ketemu 3. Oh di mana? Di mana Bu? Ban bekas, Ban bekas. media tanam, tong tabungan air untuk menyiram tanaman tadi. Oh gitu. Oke, di SLB itu ya Bu ya. Kalau di kelompok saya tadi kita jalan-jalan Bu. Baru kali ini selama 4 tahun saya di Cijantung saya masuk ke rumah yang apa tuh Bu? Yang sama villa tadi ya Bu ya. Wih, cakep banget ya Bu. Cakep banget, di situ juga nemu jentik Bu. Cakep banget Bu, beneran Bu. Luas banget tuh, katanya luasnya 2 hektar. Tapi di situ juga karena mungkin kayaknya sebenarnya udah ini ya Pak ya, udah dari dulu ya, waktu dari zaman Pak Lurahnya Pak Tri ya Pak ya, pernah kerja bakti juga di sana ya. Jadi itu villa memang punya katanya jenderal ya di kepolisian Polri. Terus udah gitu mungkin udah nggak pernah ditempatin lagi. Emang ada yang jagain, tapi memang udah tua ya Pak. Di situ banyak banget Pak itu jentik. Sampai saya bilang, mungkin waktu itu pernah diminta jentik ya Bu sama Bu Nancy ya, suruh kumpulin jentik ya. Saya bilang itu Pak diserok langsung dapat banyak itu, iya. Titip ya Bu, izin Bu, bukan dari Jumantik tadi kan nggak bawa abate ya. Mungkin nanti kalau misalnya itu sambil lewat dikasih ya Bu, ditabur lagi ya Bu. Semoga itu jentiknya bukan jentik Aedes aegypti ya. Kalau untuk ngomongin kasus sendiri di Kelurahan Cijantung, minta maaf nih Bu, jadi Kelurahan Cijantung itu udah minggu kelima ya, tertinggi sekecamatan Pasar Rebo. Belum turun-turun. Kemarin udah ada kemarin sih sebenarnya di minggu lalu udah ada tambahan 1 kasus aja Bu di RW 9. Totalnya jadi 5 kasus aktif. Masih di 11 di RW 2, 10 di RW 1, 1 di RW 4, sama 1 di RW 9 gitu. Nah terus jadi kalau misalnya ini kan dilihat-lihat sekarang akhir-akhir ini udah musim hujan ya Bu ya, udah mulai sering hujan. Minta tolong lagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu kader Jumantik di sini untuk ingetin warganya kalau misalnya untuk tentang masalah bahaya DBD ini. Kalau misalnya DBD sama pengertiannya mah Bapak Ibu udah pasti tahu lah ya. Nah, minta tolong jadi gini Bu, kalau misalnya emang yang namanya DBD itu kan yang namanya nyamuk itu kan perkembangbiakannya kan cepat ya Bu ya. Dari telur, dia dari larva, jentik, dia berubah jadi nyamuk dewasa. Kalau misalnya ini nggak bisa dihentiin misalnya disemprot gitu, misalnya di fogging itu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dia cuma matiin nyamuk dewasanya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelakuin PSN, ya sama aja. Nanti akan ada telur lagi, jadi larva lagi, jadi nyamuk lagi gitu. Jadi yang namanya fogging itu bukan solusi untuk yang namanya DBD. Tapi yang dilakukan harus namanya 3M plus ya Bu ya. Sekarang 3M-nya udah plusnya banyak. Iya, udah bukan 3M lagi. Tapi ada plusnya itu kita harus pakai lotion anti nyamuk, terus udah gitu sama yang gerakannya Bu Lurah nih, yang namanya penanaman pohon lavender ya Bu. Semoga satu rumah nanti ada ya Bu ya. Kan kemarin kan kita baru perwakilan ya, 1 RW 1 ya Bu ya. Semoga nanti akhirnya semua rumah punyalah tanaman yang pengusir nyamuk ini. Terus udah gitu tadi ada apa lagi ya? Pakai yang biasanya kolam ikan dikasih cupang ya Bu ya, yang katanya bisa makanin jentik kayak gitu. Sama satu lagi mungkin karena DKI mikir dari kemarin-kemarin nih DBD ini kasusnya dari 2024 ini tinggi terus nih Bu. 2024 tinggi terus, akhirnya udah dikasih tahu nih 3M plus harus dilakukan. Satu rumah satu Jumantik ya Bu. Iya, diingatkan lagi ke warganya kalau setiap kebersihan rumah-rumah itu adalah kewajiban masing-masing anggota keluarga. Jadi jangan cuma ibu-ibu kader aja yang bersihin, tapi semuanya keluarga itu wajib punya satu Jumantik di rumahnya. Kalau misalnya satu rumahnya udah berjalan tuh Bu, satu rumah satu Jumantik, insya Allah nanti ibu kerjaannya ibu-ibu kader Jumantik ini yang kerjanya nggak cuma jadi kader Jumantik doang, pasti bisa lebih ringan lagi insya Allah kerjaannya.
Terus sama sekalian ngomongin DBD tuh Bu, mungkin sekarang masih lagi ngehits lagi nih Bu, Wolbachia. Tahu ya Bu ya? Udah pernah dengar belum Bu? Nyamuk Aedes berwolbachia. Pakai sendal bakia. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin nyamuk Aedes berwolbachia nih gara-gara awalnya gini Bu. Ini udah 3M+, udah satu rumah satu jumantik, tapi kasus DBD-nya masih tetap tinggi. Kita harus punya inovasi dong ya Bu ya, supaya DBD ini tuh nggak tinggi-tinggi terus gitu. Karena yang seperti yang tadi bilang, bisa jadi DBD ini menyebabkan kematian karena akibat perdarahannya. Akhirnya ada yang namanya inovasi yang sebenarnya ini udah pernah dilakukan di negara-negara lain. Akhirnya Indonesia ngikutin nih Bu, namanya nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Wolbachia tuh apa sih Bu? Jadi Wolbachia ini adalah bakteri alami yang ada di 60% serangga. Jadi dia adanya di serangga doang nih. Nah, mungkin peneliti-peneliti ini setelah meneliti ketika ada serangga-serangga dan nyamuk-nyamuk yang ada Wolbachia-nya, kok dia ketika dimasukkan virus DBD dia nggak berkembang nih virusnya Bu, karena si virusnya ini harus istilahnya rebutan makanan sama si bakteri Wolbachia-nya ini. Akhirnya virusnya ini kalah, karena virusnya kalah nggak dapat makanan dia nggak bisa berkembang gitu. Nah jadinya si nyamuk Aedes ini karena virusnya DBD-nya nggak bisa berkembang di nyamuknya, akhirnya nyamuknya nggak bisa menularkan virus DBD ke manusia, seperti itu. Konsepnya kira-kira seperti itu. Nah makanya sama peneliti ini akhirnya telur-telur Aedes ini disuntikkanlah bakteri-bakteri namanya bakteri Wolbachia. Bakteri Wolbachia ini nggak bisa menginfeksi manusia Bu. Jadi dia memang adanya bisa tinggalnya di tubuh serangga. Jadi kalau misalnya nyamuknya yang berwolbachia ini ngegigitnya manusia, ya nggak akan ada efek apa-apa buat manusianya. Karena si bakteri Wolbachia-nya ini nggak bisa pindah ke manusia, kayak gitu. Makanya dia tuh efeknya ke nyamuk Aedes-nya aja, nyamuk yang ada Wolbachia-nya. Nah terus telurnya ini dia tuh bisa pindah itu berdasarkan keturunan. Jadi misalnya ada nyamuk berwolbachia terus kawin sama nyamuk lain, nanti turunannya punya telur Wolbachia. Tapi kalau misalnya nggak bisa menclok dari nyamuk ini ke nyamuk ini yang lain gitu Bu. Misalnya dari sekitar satu nyamuk bisa kena infeksi nyamuk-nyamuk yang lain, itu nggak bisa. Harus kawin dulu, baru habis itu ada telurnya, baru bisa ada Wolbachia-nya. Makanya mungkin di sini sebenarnya udah pernah dilakuin di Yogyakarta katanya ya. Nah rencananya 1 Oktober ini akan launching katanya di Jakarta Barat gitu. Jadi nanti akan ada yang namanya penyebaran si nyamuk Aedes berwolbachia. Harapannya katanya dari penelitiannya 77% menurunkan angka kasus DBD dan 86% menurunkan kasus yang DBD yang dirawat di rumah sakit. Harapannya sih semoga dengan si nyamuk Wolbachia ini kasus DBD-nya bisa ngerem nih gitu. Tapi bukan berarti yang namanya 3M+ sama PSN-nya sama satu jumantik satu mandirinya di stop. Karena ini cuma bantuan aja supaya si nyamuk dewasanya itu nggak menularkan virus DBD, tapi tetap supaya dari telur nggak bisa jadi nyamuk harus ada yang namanya PSN 3M+ sama satu rumah satu jumantik. Kurang lebih seperti itu, kayaknya kepanjangan ya Bapak Ibu. Boleh kalau gitu boleh nambahin satu info lagi ya. Jangan ngantuk dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kayaknya kalau misalnya itu ngomongin DBD sama Wolbachia, sama satu lagi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah dengar Mpox, udah pernah dengar Bu Mpox? Jadi sekarang lagi gencar yang namanya virus Mpox. Dulu disebutnya monkeypox atau disebutnya cacar monyet. Nggak enak ya ngomongnya cacar monyet ya Bu. Jadi sekarang ngomongnya Mpox. Jangan kesini monyetnya dong. Iya. Kemana ya Bu? Saya kesini aja. Iya, jadi cacar monyet ini Bu, yaitu gejalanya ini pertama ada demam,
Terus udah gitu dia ada pembesaran kelenjar getah bening, atau kalau orang bilang sekelan, sekelan ya, di sini di leher atau di selangkangan ya, kayak gitu. Terus udah gitu tiba-tiba muncul ruang. Nah bedanya mirip ini Bu sama cacar, tapi bedanya dari yang tadinya lentingnya isinya air, dia berubah jadi nanah. Terus ukurannya juga kalau cacar air kan kecil-kecil ya. Nah kalau ini besar-besar. Terus nanti ketika udah berubah jadi nanah, nggak berapa lama nanti dia akan jadi koreng. Jadi pinggirnya masih merah, tengahnya udah menghitam kayak koreng itu. Nah itu disebabkan oleh yang namanya virus Mpox. Penyebarannya kayak gimana? Penyebarannya bisa lewat cairan tubuh, bisa lewat hubungan seksual, tapi yang terakhir Bu, bisa juga lewat droplet atau airborne. Jadi kalau misalnya percikan air liurnya, kadang kan kalau ngomong suka muncrat ya Bu, atau kalau suka bersin atau batuk nggak ditutup. Nah itu kalau misalnya emang di sekitar kita ada yang terkena si orang dengan Mpox ini, kita bisa ketularan. Kayak gitu, sama lah mirip ya Bu ya, sama kayak COVID dari zaman dulu ya Bu. Bahkan katanya barang yang dipegang sama pasien yang menderita Mpox tuh kita kalau kita pegang jadi bisa kena juga gitu. Nah cuman kalau misalnya ini dia sekarang kebanyakan terkenanya di populasi kunci Bu, yaitu di LSL dan orang dengan HIV/AIDS seperti itu. Makanya sekarang ada vaksinnya, ada vaksin Mpox Bu, tapi untuk yang populasi kunci ini, bukan untuk yang masyarakat awam. Jadi kalau misalnya memang nanti ada ya Bu, yang demam, yang sekelan tuh di warga tuh Bu, sama yang ada lenting-lenting nih, yang kayak udah mulai cacar, langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan, ke puskes, boleh ke klinik, boleh ke rumah sakit, biar langsung diperiksa dan bisa ditangani dengan baik seperti itu Bu. Dah kayaknya terlalu panjang kayaknya Bu. Udah. Harus apa? Kenapa Bu? Udah Bu, udah ya Bu ya. Udah nggak ada. Banyak ya Bu sakitnya ya Bu ya. Banyak.